Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukron ilah amma ba'd. Ya, teman-teman, alhamdulillah eh, pada kali ini saya Muhammad Habibi Abdullah adalah perwakilan dari kelompok kelompok Desgraf yang mana tugas ini kami ditugaskan untuk membuat pop up. Ya, pop up ini adalah media pembelajaran tentang tentang materi aritmatika sosial ya, untuk memudahkan siswa-siswi SMP memahami materi aritmatika sosial dengan lebih mudah, lebih gampang. Tapi itu tidak terbatas dari SMP saja, itu juga bisa digunakan oleh siswa SD maupun SMA begitu. Dan juga untuk meningkatkan kreativitas siswa. Oke, gak usah basa-basi ya, nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Abdullah, NIM 165500034. Dan juga oleh sahabat saya, ya, yang juga kelompok saya. Yang pertama Faisal Diah Pradana. Ya, Faisal Diah Pradana. Absen 16550000129. Yang mana di sini kita yang oleh saya ya, diwakili oleh saya akan menjelaskan, memberikan pemahaman melalui media pop up. Tentu ini biasanya kan pakai media presentasi ya. Presentasi ya, itu udah apa ya? Bosan lah pakai itulah. Sekarang waktunya kita pakai media pop up. Oke, check it out dan perhatikan, pantengin baik-baik. Oke guys. Ya, halo, kembali ya, Muhammad Habibi Abdullah, saya yang jadi dabernya. Teman-teman juga bisa panggil aku dengan Muhabilah. Iya. Oke, ini dia ya, pop up book aritmatika sosial. Ini pop up karya kami oleh ini namanya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Ya, ini logonya dan ini adalah lambang. Kok ada gambar gedung? Ya iyalah. Ini kan tentang aritmatika sosial atau ekonomi. Ekonomi itu identik dengan kegiatan apa? Kegiatan perkantoran atau hal-hal yang mewah. Begitu. Walau awalnya adalah satu yang sederhana. Oke, dari awal itu mari kita jelaskan. Ya, ini dia adalah isi dari apa yang akan kita jelaskan. Atau iya. Kontennya yang pertama ini kami bakal jelaskan tentang pasar dan laba. Juga kedua, bunga dan bank. Oke, ini pop-up mereka sosial. Yang mana kalian perlu tahu, ini kok ada gambar apa naik turun terus mendapat piala. Nah, dalam kehidupan perekonomian itu kan naik turun ya. Habis untung, buntung ya, cuan, boncos gitu kan. Tapi dengan perencanaan yang baik, dengan perencanaan ekonomi yang baik, maka akan didapatkan kemajuan ekonomi sehingga ya hidupnya akan menuju pada taraf ya sehingga meningkat, sehingga dia dapat piala atau katakanlah dia sudah sukses, dapat kaya dan jadi tajir melintir. Oke, itu dulu. Ya. Kalian mesti ngerti bahwa semua kegiatan perekonomian itu dulunya diawali dari kegiatan yang sangat sederhana yang namanya adalah barter. Nah, seperti ini ya. Ini ada mak-mak sama bapak-bapak ya. Nah, mereka bilang ya, si ibu ini kan ayam ya. Ini ada beras. Nah, ibu ini butuh beras buat makan ya, buat makanan pokok. Masa makan ayam ya gak kenyang. Nah, tapi ibu ini bingung ya, ini pakai apa ya? Dulu kan nggak ada uang. Akhirnya terjadilah namanya transaksi sederhana. Nah, ibunya ketemu bapak-bapak. Wadah, ini kebetulan nih gue lapar ya. Gue butuh
beras ya kayaknya. Ibunya inisiatif tanya-tanya, "Pak, berapaan sih ini berasnya?" Kan dulu kan nggak ada uang ya. "Ini boleh nggak tak tuker sama ayam ya?" "Oh iya, ya saya juga mau beli ayam. Ayam ini kan saya bosen Bu makan ikan terus, makan tempe ya, makan eh, tahu uyah. Duh, di sini mumpung ada, wah alhamdulillah. Akhirnya di situ terjadinya tukar menukar yang kita sebut dengan barter gitu. Jadi tukar menukarnya bukan dengan uang tapi dengan barang, karena jam dulu nggak ada uang. Ya menurut mereka, walaupun menurut mereka itu pertukarannya senilai, ya itu menurut mereka. Jadi kegiatan dulu itu masih dalam katakanlah bersifat subjektif, tidak seperti sekarang. Semua dinilai dengan uang yang dengan terperinci. Kemudian berselang waktu yang sangat lama ya, berpuluh-puluh tahun sehingga manusia mengenal namanya literasi, akhirnya terjadilah kegiatan transaksi yang sebenarnya ya, yaitu jual menjual, jual beli dengan uang. Ini seperti ini, ibu-ibu mau membeli bahan-bahan untuk dimasak ya, sayur mayur ke bapak penjual sayur yang namanya bakul melijo. Nah, bakul melijo. Dan ini dengan uang langsung ya, uang kontan. Walaupun sebenarnya pada zaman sekarang itu sudah ada yang namanya transaksi menggunakan e-money seperti GoPay atau OVO atau pakai yang punya Cina itu Alipay gitu ya. Nah, jadi gini ke transaksinya. Nah, di dalam pasar tradisional, oke gambarnya pasar yang sepi ya. Nah, ini juga kalau bisa lihat nih bapak-bapak melijo. Itu biasanya tiap pagi jualan ya, polanya ya waktu subuh-subuh banget, pagi buta gitu, agar sempat apa ya, nyari dagangannya, beli dagangan dan jualkan kembali itu dapat untung atau dapat cuan gitu ya. Yang ini gambar ya sama seperti penjelasan awal, yaitu tukar menukar barang atau barter. Kemudian ada cerita. Nah, cerita ini lihat ini di dalam pasar. Pasar ada penjual dan pembeli ya, jelas Mas. Kalau ada penjual pembeli ya namanya bukan pasar. Nah, itu rame banget pasarnya itu. Di sini ada penjual sayur dan buah-buahan, ada penjual ikan ya, itu toko ikan, terus juga kedainya penjual daging, entah itu daging sapi atau daging ayam. Nah, ada cerita ibu itu mau beli, ibunya mau nyari daging ya, daging sapi. Nah, kemudian datang ke tukangnya, bapaknya. Nah, ibunya nyamperin, bapaknya bilang, halo, madam, ada yang bisa saya bantu dari Anda? Barangkali mencari-cari daging apa terserah, daging ayam atau daging sapi atau daging kambing. Nah, si ibu itu terus bertanya, "Pak, itu berapa ya, Bang, harga 1 kilogram daging sapi?" "Oh, yang daging sapi premium itu harganya 120.000 rupiah per kilogram. Dan harga daging ayam itu 50.000 rupiah. Oh, kok mahal banget. Apakah nggak bisa ditawar ya? Nggak bisa turun dikit lah, dikit itu turun 50.000 per kilogram ya. Terus 30.000 ya buat ayam itu. Oh, tidak bisa. Ini harga mati. Akhirnya, waduh, aku gak jadi beli di sini. Udah. Gak beli dagingnya, gak paten. Nah, akhirnya si ibu ini nyari ya, memutuskan untuk beli buah saja. Beli buah. Nah, wah gak ada bakulnya. Beli buah. Dilihat harganya. Oh, harganya itu ternyata 1 kilogram apel 50.000. Akhirnya ibunya beli 2 kilogram gitu. Nah, akhirnya bapaknya datang. Ada mau beli berapa?
Anda mau beli berapa? Terus ibunya bilang, ini uangnya ya 100.000 ya, karena saya mau beli 2 kilogram apel, dan ini cash ya. Oke, alhamdulillah akhirnya dia beli, saya untung 50.000 ini. Wow, 50.000. Pertanyaannya, jadi berapakah harga sebenarnya setiap kilogram apel tersebut? Itu kita, atau kalian jawab nanti ya. Nah, setelah kegiatan transaksi jual beli, ya ada tawar menawar, dan pastilah karena itu bukan pasar swalayan, melainkan pasar tradisional. Ini pasar tradisional, banyak orang lalu lalang beli kebutuhan pokoknya. Gitu. Berbeda dengan pasar swalayan yang belinya harus cash, harus kontan. Ya, dari kegiatan transaksi itu, jual beli itu tidak lepas dari peran suatu badan ya. Namanya bank yang mengatur keuangan ya. Itu biasanya di bank sentral. Dan bank ini juga banyak fungsinya sebagai pertama penyimpanan uang, keamanan uang, investasi, dan lain sebagainya. Tapi kita agak bahas jauh-jauh. Nah, ini ada ya, bank itu kita ada narasi ya. Nah, ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini itu bapaknya bingung. Ini uangnya mau diapakan, karena dia itu dapat warisan ya. Dapat warisan sebesar 10 juta gitu. Dia ngomong, Bu, saya itu mau beli saya itu bingung ya. Saya itu mau tempatkan uangnya kemana gitu. Kalau di rumah ya itu 10 juta, nanti khawatirnya dicorong tuyul gitu ya, Bu ya. Nah, harus bagaimana saya ya? Wah, gini, Pak ya. Gini, saya sarankan Bapak itu tabung saja di uang di bank kami ya. Itu enak loh Pak, kalau Bapak itu bisa nabung di sini. Itu ada bunganya loh ya. Bunganya tuh besar, per bulannya tuh 5%. Enggak, 12%. Nanti ada lainnya itu, asalkan Bapak itu kan tabung di atas 1 juta, nanti nggak bakal kepotong deh tabungan Bapak itu. Tak jamin. Enak loh Pak. Ya. Oh iya? Wow, menarik. Oh ya udah. Saya mau nabung di bank sini ya. Ya, tapi janji ya ini dapat bunga ya. Nah, akhirnya itulah. Dari bank itu orang bisa dapat bunga ya, juga dapat potongan. Tergantung dia mau nabung berapa. Karena itulah keistimewaan bank dan kekurangan bank. Ya. Kalau kalian bisa nabung dengan jumlah banyak, maka kalian dapat bunga yang besar. Tapi kalau kalian nabungnya sedikit, ya nggak kerasa bunganya. Jadi seakan-akan tabungan kalian nggak berkembang gitu. Nah, di dalam bank itu pasti ada uang yang secara resmi diakui sebagai alat transaksi. Namanya mata uang Indonesia yaitu rupiah. Nah, sebagaimana contoh, uang itu kan bisa turun nilainya, yang namanya inflasi. Kayak gini, kan ada nilai yang bergejolak. Saya ini kalian beli harganya harga 500.000 ya, beli belanjaan. Nah, banyak banget. Tapi pada bulan berikutnya, kok nilai 500.000 itu jadi cuman bisa dapat setengah dari belanjaan kemarin gitu loh. Kok begini ya, kok harga-harga naik ya. Nah, itu bahkan harga naik karena kita uangnya itu dapat inflasi gitu. Jadi berkurangnya nilai mata uang walaupun 100.000, tapi ya sekarang kan harga barang itu yang awalnya itu 25.000 jadi 50.000 gitu nilainya, padahal sebenarnya inflasi gitu. Nah, jadi harganya sekarang kan jadi 2 kali lipat gitu ya, dalam waktu yang cepat dan fluktuatif. Nah, masyarakat yang nggak paham jadi bingung. Ya Allah ya Gusti, ini kok harga sembako kok naik, kok aku ini aduh orang susah, kok gak dapat kemudahan kayak gitu ya. Makanya kenapa barang-barang bisa naik itu kemungkinan banyak, salah satunya adalah inflasi. Gitu. Untuk menghindari inflasi itu maka diperlukanlah yang namanya ini.
Kita harus bisa menabung ke bank, menabung atau menginvestasikan. Dengan menabung kita akan dapatkan bunga sebesar sekian persen. Seperti yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan tadi. Ya. Nah, di dalam kantor bank pasti akan ada namanya transaksi atau juga interaksi antara teller ya, teller dengan nasabah. Nah, nasabahnya bingung, Pak, saya mau menabung uang saya di bank. Berapa ya bunganya? Oh, itu Pak bunganya 5% per tahunnya. Oh, begitu ya, Bu. Oke, 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 oke. Begini Pak, kalau saya mau menabung uang sebesar 2 juta, ya. 2 juta itu nggak dapat potongan, nggak ada potongan ya? Oh, tidak, tidak, tenang saja, tenang saja. Karena ada bunga itu yang akan cover. Dan juga kalau Anda menabung di atas 1 juta pasti akan ada kemudahan yaitu tidak dapat potongan. Gitu ya Pak ya, syarat dan ketentuannya. Oh iya iya iya, oke oke. Nah, akhirnya dia menguruskan itu ke bank ya, dia menabung, ya membentuk tabungan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ya, saya ingin bertanya kepada kalian, ya, pada peristiwa tadi, Bapak itu sebutlah Bapak Tony, dia menabung uang sebesar 2 juta dengan bunganya 5% per tahun. Pertanyaannya, apabila Bapak tersebut ya, Pak Tony, menabungkan uangnya dan didiamkan selama 3 tahun. Berapakah besar tabungan itu 3 tahun kemudian? Ya, itu jadi teman-teman bisa jawab berapa dan jawabnya lah di kolom komen ya. Ya, jadi begitulah kegiatan perekonomian ya yang kami sebutkan tadi di aritmatika sosial itu tidak lepas dari uang ya, lepas dari bank ya. Dari bank tadi itu nanti ya turun uangnya muter-muter ke pasar gitu. Ke pasar untuk membeli kebutuhan hidup dan gaya hidup. Nah, ini ada pertanyaannya. Ya, pertanyaan itu berhubungan banget sama tadi, sama penjelasan aku dari awal ya. Yang pertama, aku pergi ke pasar membeli apel ke abang penjual buah. Harganya Rp50.000 per kilogram. Aku membeli 2 kilogram, ke abangnya langsung berujar, wah bersyukur, wah alhamdulillah aku dapat untung 50.000. Pertanyaannya, jadi berapakah harga buah apel itu sebenarnya? Pertanyaan kedua, aku pergi ke bank yang berada di pusat kota. Tentu adalah bank yang terpercaya. Kemudian aku menemui tellernya dan menyetorkan sejumlah uang 2 juta rupiah. Teller tersebut mengatakan bahwa tabungan saya akan berbunga 5% dalam setahun karena setelah itu saya biarkan selama 3 tahun. Maka berapakah besar tabunganku sekarang? Nah, itu ya ada dua pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, semoga penjelasan tadi memberikan pemahaman dan juga wawasan. Oke, itu dulu teman-teman ya di pop-up book aritmatika sosial. Penjelasan bersama Muhabila sebagai leadernya dan disponsori atau dikelompokkan oleh Faisal Dia Perdana dengan NIM 165500129 dan tentunya saya 165500034. Jangan lupa ya dicatat, dan ini tentu tugasnya kami persembahkan tugas ini kepada Pak Eko Sugandi. Halo Pak Eko, ya terima kasih sudah memberikan tugas yang menarik ini kepada kami. Oke, itu dulu. Ya, halo guys, ya ini sama saya. Oke, bagaimana tadi penjelasan dari pop up kami? Ya, itu agak renyah-renyah dan penjelasannya ngeri-ngeri sedikit ngeri-ngeri sedap gitulah, gak apa-apa ya. Yang penting teman-teman jelas, paham, dan
kalau ada pertanyaan ya bisa kalian jawab di kolom komen ya, kolom komen. Ya, pokoknya jangan lupa ya, kalian like, comment, share, and subscribe. Ya, jangan lupa subscribe lah, karena subscribe itu gratis guys, gratis ya. Gratis. Dan kalian bahkan dapat banyak manfaat dari update-update kami. Oke? Ya, sampai sini dulu ya. Semoga teman-teman yang melihat ini dapat terhibur, sekaligus dapat lebih memahami dinamika sosial dengan sederhana dan mudah. Gitu. Ya, sampai dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, ya video tugas kami, tugas deskripsi oleh Pak Eko Sugandi. Halo Pak Eko. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahumma fiq ila afwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan sukses.